Halo guys, terima kasih kalian sudah mampir di channel aku. Gimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu sehat, sukses, dan bahagia. Oke, hari ini aku akan menceritakan kembali kisah hantu urban legend yang ada di Indonesia. Kalian siap mendengarnya? Masuk. Oke, cerita yang akan aku sampaikan hari ini adalah berjudul Hantu Farah. Nah, siapa Farah ini sebenarnya? Farah ini adalah anak SMA di Jakarta, di mana dia adalah anak yang terkenal baik, cantik, ramah. Tapi suatu hari dia itu ketinggalan PR matematikanya, teman-teman. Akhirnya gurunya ini meminta dia untuk pulang ke rumah mengambil PR matematikanya. Nah, saat dia keluar dari sekolah, dia itu tidak menoleh ke kiri dan ke kanan. Dia langsung menyeberang jalan tanpa disangka ternyata di situ ada sebuah mobil yang melaju kencang sehingga membuat tubuh Farah ini terpental jauh sekitar 8 meter ke depan. Nah, saat itu langsung meninggal Farah ini, teman-teman. Nah, setelah Farah ini meninggal, banyak kejadian janggal yang terjadi di sekolah Farah ini. Sekolah Farah ini di ini ya, teman-teman, di Jakarta Jalan Pasar Baru. Mungkin kalian tahu lokasi sekolahnya. Rahasiakan aja ya. Ini nambah cerita koleksi kalian semua lah. Lalu suatu hari di atas kelas, di atap, di langit-langit atas kelasnya Farah itu tiba-tiba itu ada tulisan Farah dengan warna coklat kemerahan, teman-teman, dan lama-lama tulisan F-nya itu berganti menjadi P, jadi dibacanya parah. Itu yang terjadi, teman-teman. Banyak kejadian janggal setelah Farah ini meninggal ya, teman-teman, di sekolah tersebut. Lalu ada lagi seperti suara pintu yang terbuka padahal dalam keadaan tertutup semua, dan yang mendengarkan ini adalah semua siswa yang ada di dalam kelas itu, teman-teman. Ada juga hantu tanpa kepala, suster di balik eh, jendela itu juga ada di situ, hantu di sekolah Farah tersebut, teman-teman. Pokoknya banyak kejadian janggal deh. Yang paling mengerikan itu setiap guru matematika masuk kelas itu selalu berbau anyir, teman-teman. Semua guru matematika di sekolah tersebut. Ya mungkin Farah ini marah ya, teman-teman, balas dendam sebenarnya dia itu sama guru matematika di situ. Jadi dia itu ya yang dituju hanya guru matematika, teman-teman. Nah, itu dia kisah Farah, hantu di sekolah Jakarta di Jalan Pasar Baru, teman-teman. Terkenal sekali ini kisahnya sampai sekarang. Mungkin kalian ada yang pernah mendengar versi lain. Ini aku menceritakan dari versi ini ya, teman-teman. Lalu yang kedua aku akan menceritakan kisah hantu Lasmi dari Bandung. Jadi Lasmi ini adalah seorang sinden yang hidup di zaman penjajahan Belanda, teman-teman. Dia adalah seorang sinden yang wajahnya cantik dan dia menikah dengan Asep yang merupakan pengiring dari saat saat Lasmi ini nyinden, teman-teman. Jadi kan pasti ada pengiring musiknya. Asep ini yang bermain seruling, teman-teman. Usia 12 tahun Lasmi menikah dengan Asep. Zaman dahulu umur 12 tahun menikah itu sudah hal yang biasa ya, teman-teman. Jadi mereka menikah, mereka awalnya jatuh cinta, ketemu di kebun teh Lembang, lalu menikah, dan akhirnya mereka bisa bekerja sama setiap hari. Kan Lasmi pemain sinden, Asepnya pengiring musik, jadi kemana-mana mereka selalu bersama ya, teman-teman. Mereka berdua itu paling senang kalau kalau orang Belanda yang memanggil mereka saat acara acara pesta di rumah orang Belanda ini, katanya sih bayarannya lebih tinggi gitu, teman-teman. Nah, setelah 5 tahun mereka menikah, mereka itu tidak mempunyai anak. Banyak sekali yang membicarakan mereka di belakang mereka, kok Lasmi belum hamil-hamil juga ya, mandul mungkin kali dia ya, mungkin aja dia mandul. Sedih sekali hati Lasmi saat itu, teman-teman. Dia merasa tidak bisa menjadi istri yang baik yang bisa memberikan anak pada suaminya. Tapi suaminya ini selalu memberikan support, gak apa-apa lah, kalau memang Tuhan belum memberikan anak ya kita sabar aja menunggu, kita berusaha saja, nanti kalau sudah saatnya tiba pasti Tuhan memberikan kita anak. Tepat setelah 10 tahun Lasmi hamil, teman-teman. Mereka sangat bersyukur, dan tetangga-tetangga yang mencibir mereka akhirnya tidak mencibir lagi, semuanya berubah menjadi doa, teman-teman. Nah, saat kehamilan 3 bulan ini kan sebenarnya Asep ini menyuruh Lasmi untuk di rumah saja, nggak usah bekerja, nggak usah nyinden gitu. Tapi namanya Lasmi itu nggak bisa dia di rumah, dia itu maunya itu bergerak, mau bekerja terus. Dan saat itu Asep itu kena
penyakit gula turun-temurun dari orang tuanya ya teman-teman. Jadi saat itu dia tuh istirahat di rumah gitu loh. Jadi istrinya ini yang bekerja sendiri gitu teman-teman. Lalu suatu hari saat tiba waktunya nyinden, lalu dia tuh pulangnya tuh jalan kaki teman-teman. Lewat suatu jalan yang sepi dan tidak disangka ternyata Lasmi ini ditabrak sebuah truk barang. Dan supirnya itu kan ada dua itu pengemudi supir itu, pengemudi dan temannya kan ada dua orang. Mereka itu berdebat bagaimana ini dengan Lasmi yang sudah ditabrak, dan mereka itu memutuskan meninggalkan Lasmi yang tergeletak di pinggir jalan. Lasmi mendengar saat mereka berdebat di jalan itu teman-teman, tapi mereka berdua meninggalkan Lasmi yang terluka parah. Lasmi hanya bisa memegang perutnya yang sakit, dia akhirnya meninggal dunia teman-teman. Besok paginya baru ditemukan oleh warga di situ, dan warga di situ mengenali bahwa ini adalah Lasmi, istri dari Asep itu. Akhirnya orang-orang ini mengantar Lasmi ke rumah dalam keadaan sudah meninggal. Asep yang tahu ya langsung histeris karena dia tahu kan istrinya lagi hamil, terus dia melihat di bagian kaki bawah, bagian bawahnya itu berdarah. Dia tahu kan pasti anaknya juga ikut meninggal teman-teman. Sedih sekali hati Asep. Dan saat Asep sedih itu sebenarnya di sampingnya itu ada rohnya Lasmi teman-teman. Dia itu menjaga suaminya, dia janji akan selalu menjaga suaminya teman-teman. Dan saat mereka mengubur, memandikan tetangga-tetangganya itu memandikan itu sambil ngomong, loh Lasmi dalam keadaan hamil, gimana ya, dan mereka tidak sadar kalau di situ ada rohnya Lasmi teman-teman. Tapi Lasmi hanya bisa diam saja, dan dia sih balas dendamnya ke supir truk ini yang sudah menabrak dia ya teman-teman. Akhirnya setelah dikuburkan, merasa sedih, dia terus merenungi kematian istri dan anaknya. Tapi ya bagaimana, sudah terlanjur meninggal mereka. Dan setelah itu Lasmi ini selalu di jalan tempat dia meninggal tadi teman-teman, menunggu pengemudi truk itu lewat lagi. Dia itu balas dendam, dia itu akhirnya berubah menjadi sosok kuntilanak kayaknya teman-teman, pakai baju warna merah dengan suara yang tertawa dengan kencang seperti kuntilanak gitu teman-teman. Angker di situ akhirnya tempat di mana Lasmi itu ditabrak sebuah truk teman-teman. Sampai sekarang katanya tempat itu angker, dan selalu kalau orang lewat itu kalau pas sial ya kelihatan Lasmi teman-teman. Itu dia dua kisah hantu urban legend yang ada di Jakarta dan di Bandung ya teman-teman. Klik like jika kalian suka. Terima kasih kalian sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa komen dan juga subscribe. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Klik tombol lonceng sehingga kalian bisa mendapatkan notifikasi saat aku upload video baru. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Bye.